Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah sekalian, para pecinta ilmu, para pecinta ibadah, para penikmat beramal soleh di dalam rumah Allah, Masjid Al-Badar yang sama-sama kita cintai ini, mudah-mudahan kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan siang ini kembali Allah pupuk iman kita, Allah benamkan keislaman di dalam hati kita sehingga Allah hiasi kita punya hidup dengan hidayahnya serta taufiknya. Dengan demikian langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk kita absen diri dengan 4 rakaat salat zuhur alhamdulillah sudah tertunaikan. Besar harapan kita mudah-mudahan iman dan juga Islam, hidayah serta taufik ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita. Sampai maut menjemput, mudah-mudahan tetap semangat kita mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bahkan Allah matikan kita dalam keadaan sujud, dalam keadaan beramal soleh, dalam keadaan taat menjalankan undang-undang Allah. Insya Allah mati kita husnul khatimah, mati dalam keadaan tetap iman, memborong amal-amal soleh, insya. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk sejenak kita persiapkan diri kita, adakan satu prepare untuk kita menyongsong satu amalan atau ibadah, bagian daripada ketundukan kita selaku hamba Allah kepada Allah Azza wa Jalla, Rabb penguasa tunggal di alam jagat raya yang fana, yang dalam waktu dekat tinggal menghitung beberapa hari ke depan insya Allah kita akan menjalankan ini ibadah. Ibadah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya dalam kitab Mustadrak Al-Imam Hakim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma min amalin adamiyyun ahabbu ilallahi ta'ala yauman nahri min iraqatid dammi. Tidaklah ada satu amalan yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari amalan-amalan anak Adam, hamba Allah, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu amalan yang paling disuka, dicinta oleh Allah, melainkan amalan itu bernama iraqatid dammi. Di hari An-Nahr 10 Zulhijjah, amalan yang paling disuka oleh Allah dan Rasulnya adalah sunnah tumpah darah, atau yang biasa kita sebut dengan ibadah berkurban. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali ini adalah sebagai pembagian tugas. Jika sampai saat ini kita melihat ada masyarakat, jamaah dan tetangga kita yang saat ini mulai berkemas, meskipun sudah masuk pada kelompok gelombang yang kedua, mereka para tamu-tamu Allah, para hujjaj, bergegas tinggalkan tanah air menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Saat sesampainya mereka di sana, diservis dan dilayani langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beberapa hari ke depan, plus minus sampai 40 hari 40 malam. Saat mereka berjuang dengan ibadah mereka,
tenaga terkeluarkan, perasaan pun terperas. Pisah dengan anak, istri, keluarga tercinta, keluarga terkasih yang ada di tanah air. Mereka pula bersungguh-sungguh menjadi tamu Allah untuk menggapai nikmatnya mendapatkan pahala haji yang mabrur. Lantas ada apa dengan kita yang di negeri tercinta kita belum menjawab panggilan Allah atau belum berkesempatan untuk kembali diundang oleh Allah sebagai tamu-tamunya? Apa tugas yang bisa kita ambil sebagai hamba Allah dan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada satu amalan apa yang bisa kita tunaikan dan kita bisa jalankan? Amalan itu bernama adalah amalan atau ibadah berkurban. Secara definitif kita ambil satu pengertian. Kurban ini disebut juga dalam term fikih adalah al-udhiyah. Apa itu al-udhiyah? Ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriqi. Disebutnya hewan kurban. Apa yang disebut hewan kurban? Jenis hewan yang disembelih dari hewan-hewan ternak taqarruban ilallah, yang menjadi dasarnya, prinsipnya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dari pengertian ini kita bisa ambil contoh kasus begini Pak. Kalau ada seseorang yang biasa bertahun-tahun dia potong embeh, dia berkurban sunnah, dan itu disaksikan oleh banyak masyarakat dan orang-orang di lingkungannya. Sampai sekali waktu ini orang yang biasa berkurban, kurban sunnah, lalu kemudian ditanya oleh sahabatnya, kerabatnya, "Ji, aneh dengar-dengar ente tahun ini pere dulu nggak berkurban sunnah." Saat itu memang dia mau istirahat, tidak dulu berkurban. "Gimana sih ente Ji? Kan saban tahun ente selalu kirim itu satu embe atau bahkan satu sampi ente kirim ke musola kita, ke masjid kita. Kenapa ini tahun ente pere dulu? Ah payah ente Ji." Oh, dipres Pak oleh sahabatnya. "Tar gimana ente nggak dikenal lagi sebagai konglomerat yang ada di kampung ini? Kan grade ente udah di atas. Orang betul bilang udah di awang-awang, kelak-kelik nama ente Ji. Kok sekarang nggak ente kirim lagi itu sapi atau hewan kurban ente ke masjid atau ke musola terdekat kampung kita?" Pak, akhirnya kadong gengsi. Ya udah kalau begitu, gua korban juga tahun ini. Padahal tahun itu adalah tahun di mana Allah Subhanahu wa taala sedang uji dia, harta benda lagi kurang. Paling tidak nafkah wajibnya sudah tertunaikan untuk istrinya, untuk anaknya, sudah terjaga kesejahteraan yang pokok, yang primer, yang wajib nafkahnya. Namun untuk membelanjakan sisa dari uang yang ia miliki dengan satu ekor kambing saja pun tidak cukup sebenarnya. Artinya dia masuk pada kategori dan kualifikasi tidak berkewajiban atau tidak mampu untuk berkurban sunnah. Tapi karena kadong gengsi, akhirnya harus aneh. Pokoknya ini tahun aneh harus korban juga. Turun grade aneh bisa-bisa. Akhirnya tetap dia kirimkan itu sapi dan juga kambingnya. Ini bukan lagi taqarruban ilallah, tapi sudah terkontaminasi dengan niat-niat yang lain. Tidak lagi ikhlas, tidak lagi murni, tidak lagi tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jelas saja Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Itu kata Allah. Tidaklah diterima atau tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tetes darah yang keluar mengalir dari leher hewan sesembahan kurban. Bahkan tidak akan juga diterima pahala berkurbannya meskipun daging sudah didistribusikan sampai pada ujung lidah saudara-saudara muslimnya, tidak akan pernah sampai pahala berkurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan yang diterima oleh Allah syaratnya adalah nilai ketakwaan, yang manifestasinya itu adalah nilai ikhlas kita memberikan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara ikhlas.
Min awwali yaumil aidi ila akhiri ayyamit tasyriki. Yang hewan sembelih kurban itu, masa pemotongan dan penyembelihannya itu terbatas. Apa artinya? Ada durasi yang nggak boleh keluar dari durasi tersebut. Min awwali yaumil aid. Sesi pemotongan itu dimulai dari 10 Zulhijjah. Hari lebarannya umat Islam yang kedua setelah Idul Fitri. Di situ yang disebut dengan Idul Kurban. 10 Zulhijjah ditambah lagi ila akhiri ayyamit tasyriki. Sampai terakhir hari tasyrik. 11, 12, 13 Zulhijjah. Barangkali kalau memang terapannya pada tahun ini 2024 Masehi, kita 10 Zulhijjahnya insya Allah tanggal 17 Juni ya. Kalau sudah 17 Juni artinya hari Senin, 11 Zulhijjahnya berarti Selasa, 12 Zulhijjahnya hari Rabu, 13 Zulhijjahnya hari Kamis. Kamisnya dalam bilangan Juni di tanggal 20 Pak. Artinya itu adalah batas dan limit terakhir untuk kita memotong hewan kurban. Ini secara definisi saja, pengertian, ta'rif dalam bahasa Arab. Lantas yuk kita pahami, siapa hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama kali memprakarsai atas menjalankannya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kurban? Banyak diantara kita yang pasti menjawabnya secara dominan, umum ini jawabnya Nabi Ibrahim Ustadz. Ya itu benar, tapi kurang tepat Pak. Ada lagi manusia yang sudah sejauh sebelum Ibrahim mempersembahkan untuk Allah anaknya, meskipun kemudian cerita di akhirnya wa fadainahu bidzibhin azim, dan telah kami ganti itu Ismail dengan seekor kibas dari surga. Itu dalam surah As-Saffat. Tapi bukan Ibrahim cerita ini bermula, kisah ini muncul. Yang pertama kali memberikan kurban dan mempersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah anak keturunan Adam bernama Qabil dan Habil. Quran menjelaskan itu. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqq idh qarraba qurbana fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Watlu alaihim, wahai Muhammad, kata Allah, ceritakan kepada mereka, kisahkan untuk mereka tentang apa? Perjalanan sejarah dengan sesungguh-sungguhnya kisah. Idh qarraba qurbanan, ada dua anak Adam yang ketika keduanya mempersembahkan untuk kurbannya, fatuqabbila min ahadihima, adapun yang satu kuterima kurbannya, yang satu lagi tertolak, terhampaskan olehku. Artinya memang setiap ibadah kita termasuk berkurban kemungkinan apa? Ibadah kita boleh jadi diterima oleh Allah dengan beragam penilaiannya Allah. Ada kemungkinan yang kedua, ibadah kita tertolak. Apa? Kurang rukun dan syaratnya. Dan yang menjadi landasan adalah lillahi ta'ala. Semua amal ibadah yang kita lakukan adalah berlandaskan lillah, lillah, lillah. Karena Allah, karena Allah, karena Allah. Sampai pada perkara kurban pun demikian. La haula wa la quwata illa billah. Yuk sekarang kita pelajari apa sih dalil Quran yang menyebutkan tentang adanya perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran untuk kita berkurban. Ini dalil ayat semuanya kita sudah hafal. Di ayat kedua surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa ta'ala katakan fasalli li rabbika wanhar. Apal Pak ayat itu Pak? Pak jamaah alhamdulillah, apal nggak ayat itu? Hafal bu, surah gacuan kita itu. Kalau udah inna a'tayna berdampingnya pokoknya sama kulhu beres urusan Pak. Insya fasalli li rabbika, tegakkanlah salat untuk Tuhanmu kemudian berkurbanlah. Itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain surah Al-Hajj ayat ke-22 Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan telah kami jadikan unta-unta kalian sebagai hewan sesembelihan min sya'airillah, sebagai atau dalam rangka, momentumnya adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, mempertontonkan secara bangga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada ajaran agama tauhid, ajaran agama akidah. La haula wala quwata illa billah.
Kita masuk kepada hukumnya. Apa hukum berkurban? Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Itu hukum asalnya, sunnah muakkadah. Dari mana landasannya? Landasannya adalah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan satu hadisnya di hadapan para sahabat, "Thalathun alayya hunna wajib, walakum tatawwu'un." Ada 3 perkara yang bagiku wajib, tapi untuk kalian cukup sunnah wahai sahabatku. Artinya untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa 3 perkara tersebut? Wajib bagi Nabi, cukup sunnah bagi kita. Yang pertama adalah duha. Salat duha. Nabi tidak pernah meninggalkan duha. Kita barangkali seringkali terlewat. Witir menjadi penutup dari rangkaian ibadah salat seharinya kita. Bagi Rasul tidak pernah tertinggal. Menjadi kewajiban untuk Rasul, tapi untuk kita cukup menjadi pahala sunnah muakkadah saja. Yang ketiga adalah an-nahru, sembelih kurban. Nabi tidak pernah meninggalkan 1 tahun pun semenjak ini ibadah berkurban diperintah oleh Allah di tahun kedua Hijriyah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan mangkat berkalang tanah Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan. Ada 1 tahun seumpama Nabi terlupa, terlewat, tidak memotong kibasnya, tidak pernah. Itu dalam catatan sejarah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masukkan ibadah ini pada kelompok ibadah-ibadah yang wajib bagi Nabi. Alhamdulillah. Ini dalil daripada sunnah berkurban itu adalah hal yang betul-betul nggak boleh terlewatkan oleh kita. Kenapa? Besarnya pahala sunnah muakkadah dalam ibadah berkurban. Insya ini hukum asalnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena boleh jadi nanti hukum asal kurban sunnah ini akan berubah, bergeser menjadi kurban wajib, Pak. Ini sebagai pembekalan buat kita. Barangkali ada di antara jamaah di ruang utama sholat ini, saat nanti 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13 Zulhijjah nanti masa-masa pemotongan hewan kurban, terselip di antara kita ada yang menjadi panitia kurban di masjid kita, di musola kita, di majelis taklim kita, atau di tempat-tempat di mana di situ disembelih hewan kurban. Ini yang harus kita perhatikan. Seringkali terjadi kekeliruan. Bermula pada meja penerimaan hewan kurban. Nah, ini ada tugas kan biasanya panitia. Panitia yang menjaga meja penerimaan hewan kurban. Biasanya begini Pak, ini terjadi soal kurban sunnah atau kurban wajib. Datang merapat ini, ada calon pengurban merapat datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak panitia kurban? Oh iya betul, saya panitia kurban. Mas lihat dong di name tag saya. Oh bangganya dia, unjukkan itu yang namanya name tagnya dia. Ini saya panitia kurban. Nama saya Muhammad Fadli seumpama. Fulan bin Fulan. Ada apa gerangan Bapak datang? Saya ingin menyerahkan hewan kurban saya. Langsung kemudian pertanyaan yang pertama dilontarkan oleh panitia. Bapak namanya siapa? Saya Fulan bin Fulan. Ditulisnya langsung Fulan bin Fulan. Hewan kurbannya berupa apa Pak? Ini kambing. Oh kambing toh? Iya ditulis kambing. Bapak silahkan ikat ini hewan kurban Bapak itu Pak di pagar yang berwarna hijau. Ini kuponnya Pak, silahkan saksikan di hari pemotongannya. Silahkan kupon ini dipegang kemudian ditukarkan sebagai hak pengurban yang nanti insya Allah Bapak akan ambil. Bapak dapat hak pengurban, silahkan nanti ditukarkan. Karena Bapak memberikannya hewan kurban kambing, maka Bapak dapat hak pengurbannya berupa paha belakang kambing. Oh, kan begitu biasanya Pak. Paha belakang. Sebelah mana? Kanan atau kiri? Udah nggak tahu deh siapa yang bisa ngehin mana ini kanan mana kiri. La haula wala quwata illa billah. Bapak silahkan ini ambil. Cukupkah dengan demikian beberapa pertanyaan dilontarkan kepada calon pengurban? Tidak. Kekeliruan mulai terjadi di sini. Di mana letaknya? Setelah kita bertanya, Bapak siapa namanya? Oh saya Fulan bin Fulan, ditulisnya Fulan bin Fulan. Lontarkan pertanyaan lanjutannya apa? Apakah Bapak sekaligus menjadi pengurbannya? Sebab boleh jadi Pak, yang nganterin cuma sekedar nganterin bawahan, disuruh bosnya dari rumah. Atau mulainya dari dia belanjain, suruh cari di kandang. Langsung ya ke Masjid Al-Badar kirimin.
Padahal bukan dia langsung yang pengurbannya. Sehingga tanya, bapak siapa, selaku pengantarkah atau bapak langsung pengurbannya? Tanya, lebih jelas itu. Dan ini terjadi Pak di masjid yang Masya Allah, saya memang membina di masjid itu, tapi kebobolan. Begitu diumumkan, untuk selanjutnya hewan kambing yang akan kita potong adalah kambing nomor 17. Nama pengurban adalah Anu bin Anu. Enggak taunya yang kemarin nganterin itu adalah hanya sekedar pembantu saja, petugas pengantar. Pas yang lewat adalah pengurban aslinya, langsung komplain ke panitia. Itu kok yang ditulis nama pembantu saya yang kemarin nganterin. Loh memang dia ada Pak. Bukan, pengurbannya adalah saya. Tuh, betul Pak, terjadi ini. Karenanya saya angkat sebagai kasus contoh aja ya. Peristiwa yang terjadi, betul ini. Paham sampai sini Pak? Yang kedua, setelah kita nyatakan betul, adakah engkau yang mengantar sebagai pengurban langsung? Oh bukan, ini majikan saya, ini atasan saya, bos saya memberikan perintah kepada saya. Baru tulis siapa lantas siap pengurbannya. Pengurbannya Bapak Haji Fulan bin Fulan. Baru kita susul dengan pertanyaan, Bapak mohon maaf, ini kurban Bapak berupa kambing. Apakah saya akan masukkan pada kolom kurban sunnah atau kurban wajib? Iya Pak, kurban sunnah atau kurban wajib. Boleh jadi ia menjawab, ini Bapak kurban sunnah dari bos saya. Oh begitu, ya kurban sunnah, silakan. Ustadz apa bedanya dengan kurban sunnah dan juga kurban wajib? Kalau kurban sunnah itu ikut kepada Rasul punya kerjaan, Rasul punya penunaian. Kurban sunnah, untuk mendapatkan pahala kurban sunnah akhirnya kita niatkan kurban sunnah saja. Yang kalau sudah terpotong tersembelih ini hewan kurban kita, maka mencicip hasil potongan hewan kurban kita bagi kita selaku pengurban itu bagian daripada sunnahnya Rasul. Rasul paling suka mencicip daripada potongan hewan kurbannya dalam bentuk kibas, karena Nabi memotong hewan kurban dalam bentuk kibas. Nanti saya akan gelar ini pada sebelum terakhir. Rasul ambil itu adalah kabidi udhiyatihi, hati dari kibas yang disembelih oleh Rasul, hatinya Pak. Jadi kalau ambil sunnah silahkan cicipnya di bagian hatinya. Boleh dicicip karena kurban sunnah. Ya bahasanya cicip Pak. Sunnahnya mencicip. Kalau mencicip paling 2-3 tusuk sate aja lah kalau mencicip. Bahkan kebijakan dari panitia untuk menyerahkan paha belakang kambing itu udah lebih dari cukup, Masya Allah. Makanya jangan ada lagi, Pak Bapak kurban iya nih kambing saya. Panitia jangan lupa ya, nanti 4-4-nya pahanya itu yang depan yang 2, belakang yang 2 kirimkan ke rumah saya, potong aja sendiri kalau begitu. Betul Pak. La haula wala quwata illa billah. Hanya hati yang diambil oleh Rasul. Kalau kurban wajib, kurban yang disebabkan karena 2 sebagai contohnya. Kurban sunnah ini hukum asalnya kemudian bisa berubah menjadi wajib. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya yang pertama, apabila ada seseorang bernazar Pak. Kalau tender yang 2023 kemarin, ya besok ini 2023 ini akan gol, maka tahun 2024-nya saya akan serahkan ke Masjid Al-Badar ini 1 ton bobotnya, 1 ekor sapi. Besar itu. Proyek yang miliaran, proyek yang triliun. Akhirnya Allah kasih gol. Allah kasih mulus. Tendernya berhasil Pak. Dia menang tendernya. Akhirnya dengan ucapan tersebut wajiblah bagi dirinya untuk menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2024 segera harus dia tunaikan. Kirim limosin dengan bobot 1 kintal, 1 ton umpama. Sebagai apa? Kurban wajib. Saat nanti panitia ingin menyerahkan hak bagi pengurban, ini panitianya juga nggak ngerti soalnya, nggak ngerti kurban wajib itu nggak boleh. Hasil potongan hewan kurban wajib diserahkan kepada si pengurban, sebab wajib. Bapak jangan kirimkan ke saya. Kalau memang panitia belum mengerti, belum ada pembekalan dan penatarannya, Bapak jangan berikan ke saya.
Loh kenapa? Ini kan ada hak pengorban. Itu untuk kurban sunnah. Sejatinya panitia yang mengedukasi para pengorban. Karena pengorbannya yang ngaji, panitianya kurang pembekalan. Akhirnya pengorban memberikan edukasi kepada panitia. Jangan Pak, saya kurban wajib. Oh kurban wajib toh, iya. Memang apa masalahnya kalau kurban wajib? Kalau kurban wajib saya nggak boleh mencicip. Ya udah saya kirimkan untuk istri sampean aja lah. Pak, untuk kurban wajib saya tidak boleh, istri saya pun terlarang. Ya udah anak emas aja lah, dia kan masih kecil nggak tahu apa-apa. Semua anggota keluarga di bawah tanggung jawab saya tidak boleh memakan potongan hewan kurban wajib saya. Oh begitu Mas. Oh iya. Makanya jangan petang-peteng, abang-abang udah pakai seragam panitia, nemteknya sudah terpampang, tapi keilmuannya yang kurang. La haula wala quwata illa billah. Oh begitu ya Mas. Iya, itu bedanya Pak, kurban sunnah dan juga kurban wajib. Kalau tidak dikelompokkan, maka setiap yang kurban sunnah barangkali tetap akan disampaikan itu. Tapi kalau kurban wajib masuk pada kolom dan tabel kurban sunnah, ini yang berbahaya. Sampai akhirnya nanti setiap hak pengorban disampaikan kepada para pengorbannya. Padahal kurban wajib tidak ada istilah dan term hak pengorban. Tidak ada. Paham sampai sini Pak? Yang selanjutnya tolong cek panitia. Sebagai syarat secara klinis dan juga fisiknya ini hewan kurban. Tinjauan dari usia hewan kurban dalam bentuk unta. Usianya harus genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Catat ini. Yang kedua, sapi dan juga kambing dia harus genap usianya 2 tahun jalan tahun yang ketiga. Adapun domba cukup 1 tahun dia, lebih cepat akil balignya, lebih nikmat dia punya serat dagingnya. Cukup 1 tahun pas menuju tahun kedua. Mas berapa nih? Kok kecil banget? Ini udah 1 tahun kok. Yang saya bawa ini kan adalah domba. Kalau kibas udah cukup 1 tahun. Loh Mas taunya dari mana? Oh iya memang hari ini domba saya pas 1 tahun. Dia hari ini lagi happy birthday Pak. Wah katanya. Karena saya sendiri yang merawatnya. Jadi udah boleh ini. Oh udah boleh ya? Iya. Jalan tahun kedua sudah boleh untuk dijadikan sembelihan hewan kurban. Lihat pula ini ada 4 syaratnya. Picek dari lahir yang pertama nggak boleh. Pincang dari lahir artinya ada kecacatan dari lahir, nggak boleh. Pincangnya dari lahir ya Pak. Saya pernah temukan terjadi itu. Ada sapi begitu masuk ke kampung baru mau diturunkan. Biasanya kan anak-anak kecil kita ini wah riang gembira kalau melihat sapi itu. Biasa anak kota. Sapi datang, sapi datang, sapi datang. Stres ini sapi. Begitu stres sapinya diturunin nggak mau. Dari bawah narik ke bawah. Yang di atas mendorong supaya turun ke bawah. Nggak mau juga sapinya. Akhirnya dipaksalah sedikit. Dikencangkan itu tarikannya. Sampai akhirnya tergelincir. Mendaratnya dengan kaki yang salah ini sapinya. Akhirnya pincang. Ayo saya bertanya. Apakah ini sapi masih tetap sah untuk kita jadikan hewan sembelihan kurban? Masih sah. Kenapa? Ini insidental saja. Insiden saja. Kecelakaan. Bukan bawaan lahir. Silahkan tetap jadikan hewan kurban yang insya Allah 10 Zulhijjah besok sembelih, silahkan. Kecuali yang memang dari lahir sehingga pincangnya parah. Dalam hadis dikatakan yang apabila ini domba, ini kambing, ini sapi, ini hewan ternak yang siap ingin disembelih untuk 10 Zulhijjah besok, dia punya pincang-pincang yang parah sehingga dia tidak mampu melewati atau ikut bersama para kambing-kambing dan domba-domba yang sedang digembalakan oleh pengembalanya. Dia selalu tertinggal. Dia nggak bisa ikut rombongan kambing-kambing yang lainnya. Saking apa? Tertatih-tatihnya dia punya jalan. Jangan dijadikan. 2 sudah. Yang ketiga PMK. Ada penyakit mulut dan kuku atau sejenisnya. Ada virusnya, ada bakterinya. Kenapa? Sebab ini daging akan disebarluaskan kepada halayak ramai. 1 RW merasakan, 2 RW merasakan. Kalau ada penyakitnya, kalau ada virusnya, bakterinya, maka akan dikhawatirkan mengganggu kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Yang keempat terakhir, jangan sampai yang kurus krempeng begeng. 25 kilo paling enggak kalau kambing Pak, bobotnya, betul enggak? Paling tidak tuh. Ini dibawa oleh orang yang mau berkurban. Masuk ke meja panitia, ngebawanya aja ditenteng pakai tangan 1 doang.
Pak, ini kurus banget, sudah masuk usia. Kalau udah usianya, udah Pak. Tapi ini kenapa krempeng begeng banget Pak? Ini berapa bobotnya? Tadi sih saya di kandang, saya timbang itu dia bobotnya 7 kilo doang Pak. Itu isi perut doang Pak. 7 kilo. Mana ada dagingnya? Kalau ditanding paling 5 sampai 6 tusuk sate. Bahasa hadis dikatakan sampai seolah-olah ini hewan yang kurus krempeng begeng ini nggak memiliki sumsum tulang. Sejatinya kita potong ini daging disebarluaskan biar yang biasa tidak memakan daging dalam 1 tahun paling tidak 10 Zulhijjah. Hari kebesaran umat Islam, hari jayanya umat Islam sampai 11, 12, 13 makan daging bukan ngenyot-ngenyot tulangnya doang. Karena kurus krempeng begeng. La haula wala quwata. Jadikan ini sebagai pembenahan perbaikan. Dimulai dari meja penerimaan hewan kurban sangat berpotensi terjadi kekeliruan. Oleh karenanya setiap panitia harus mempersiapkan diri kita. Yang pertama adalah bukan asahan, bukan kampak, bukan pula alat seset untuk mengelet kulit-kulit kambing kita. Tapi yang pertama adalah harus kita persiapkan ilmunya, insya. Dan kebanyakan panitia selalu ada saja yang terjadi transaksional jual beli pada potongan hewan kurban. Ini yang paling terlarang ini Pak. Seumpama ini soal jagal, mohon maaf kalau ada yang berprofesi jagal di sini. Yang keliru itu yang suka bernegosiasi dengan ketua DKM atau ketua panitia. Pak DKM, ente kan pakaiannya udah 6 tahun jalan nih. Dari 6 tahun 650 mulu, naikin dong. Ente mau naik berapa? 750 kayak paling enggak. 1 ekor sapi, upah untuk ente dan kru ente sampai 750, enggak ah. Ayo deh 650 mulu. Kalau ente nggak mau, ane cari jagal yang lain. Ya udah 650 deh, nggak apa-apa. Kati jagalnya. Negosiasi. Soal upah potong dalam bentuk konversi rupiah silahkan aja. Tapi yang bermasalah ini dia nih. Jagal bilang begini atau enggak begini. 650 nggak apa-apa. Masih ane terima deh masuk tahun ke-7 ini. Tapi kita bawa 1 kepala sapi ya sebagai upah potong. Tuh Pak. Yang diajukan oleh jagal apa? 1 kepala. Ane bawa pulangnya. Untuk ane dan juga 5 kru ane kan berenam. Kira-kira kalau kita jadi ketua panitia dan juga kita ketua DKM-nya. Kita setujui atau kita tolak Pak? Ngangguk atau geleng Pak? Geleng. Tolak. Nggak bisa. Gua ini panitia. Panitia posisinya ada di tengah. Ada mudahi. Mudahi ini artinya pengurban. Ada juga mustahik di sebelah kiri gue. Gue ada di tengah-tengah. Mudahi punya harapan besar agar hewan kurbannya terlaksana dengan tata kelola sesuai syariah. Enggak boleh ada jual beli dalam potongan hewan kurbannya milik dia. Kalau enggak, gue yang khianat, gue enggak amanah dengan pengurban. Sementara di ujung sana ada mustahik yang punya harapan besar. Daging-daging pengurban gak akan sampai langsung ke mustahik kalau gak ada gue. Makanya gue harus betul-betul amanah untuk menyampaikan dan mendistribusikan ini daging kepada mustahik. Maksudnya ane tolak permohonan ente. Ane gak boleh bawa 1 kepala, gak boleh. Kenapa? Tidak ada upah potong untuk petugas jagal atau untuk petugas apapun dalam bentuk potongan hewan kurban. Mau itu kulitnya, mau itu buntutnya, mau itu kakinya, mau itu kepalanya atau yang lain-lainnya. Tidak boleh. Faham sampai sini Pak? Man ba'a udhiya jildatihi fala udhiyatalah. Siapa orang yang memperjualbelikan hasil potongan hewan kurbannya di bagian apa aja? Pokoknya dari awal tanduk sampai ujungnya buntut. Tidak boleh ada jual beli. Kalau terjadi kata Rasul fala udhiyatalah, maka orang itu tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun dari pahala berkurban. Awas, hati-hati. Tergadai akhirnya pahala berkurbannya pengurban hanya gara-gara kita yang tidak kompeten selaku panitia. La haula wala quwata. Jangan. Kalau begitu mendingan ane tambahin 750 ane kasih ke ente daripada ane harus jual pala sapi ini untuk ente sebagai upah potong. Nah, itu dia. Paham ya Pak ya? Insya Ustadz bisa nggak kira-kira kita tetap berikan itu kepala sapi kepada si jagal,
Tapi itu tidak sebagai upah potong. Karena kita melihatnya mereka ketua tim jagalnya sama 5 anak buahnya juga kalangan fuqara dan masakin. Boleh nggak kita kasih? Boleh Pak. Makanya yang harus kita tekankan adalah akadnya. Ijab kabulnya. Kita lepas pala sapi itu bukan sebagai upah potong. Tapi karena memang ini Kang Jagal memang fuqara masakin. Kita berikan aja. Tapi nggak usah pakai embel-embel sebagai upah potong. Ambil deh kata panitia. Nggak apa-apa ambil. Bayaran tetap 650. 650 sebagai upah potong. Itu kepala aneh kasih karena ente juga orang sini dan mustahik juga. Ambil deh. Aman Pak. Aman. Insya. Dan terakhir saya sampaikan. Rasul senantiasa setiap tahunnya memotong kibasnya sebanyak 2 ekor. Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain. Rasul setiap tahunnya memotong hewan kurban 2 kibas sekaligus. Kok 2 kibas sekaligus Ustaz? Iya, yang satu Allahumma hadza minka wa hadza laka, Allahumma fataqabbal hadza min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah ini darimu kembali untukmu. Ini ya Allah atas nama aku dan juga keluargaku. Bismillahi Allahu Akbar, dipotong sama Nabi. Selesai, ambil lagi. Karena 2. Bikabsyain amlahain aqranain. Domba yang paling cakep, paling istimewa, putih bersih, dia punya bulu. Memang patokannya bukan putih atau bersihnya itu bulu, tapi dagingnya yang padat. Karena untuk sesembahan kepada Allah. Kita menyerahkannya kepada Allah. Enggak boleh yang hasada seujung kuku, yang kaleng-kaleng. Pokoknya yang istimewa. Akrona ini. Yang bertanduk gagah. Kalau domba ada domba Garut itu Pak ya. Ini tanduknya ke atas, ke belakang, ke bawah, ke atas lagi. Wow, itu kalau yang udah sekali nyeruduk pantat kita itu langsung kobes itu bagian kulit pantat kita tuh. La haula wala quwata illa billah. Satu lagi dipanggil, sini Sayyidina Ali bawah. Panitianya zaman Rasul menyembelih hewan kurban adalah langsung calon menantunya. Saat itu belum. Panggil Sayyidina Ali, kemari, ayo. Potong. Untuk siapa yang kedua Pak? Untuk umatnya yang tahun tersebut belum berkemampuan untuk berkurban sunnah. Tapi bahayanya ini dalil kalau sudah sampai di telinga orang-orang pelit, jadi argumen banget Pak. Ji ente nggak mau berkurban, rumah ente gedong, mewah megah bak kastil kata orang. Mobil ente banyak Ji, harta benda ente, aset ente semuanya. Kok ente nggak berkurban? Ente nggak ngaji sih. Tuh Pak, orang pelit banyak banget dalil kepepetnya Pak. Ente nggak ngaji sih. Kok nggak ngaji? Justru aneh ngaji. Yang aneh tahu posisi ente yang kaya raya, kurban dong sunnah. Justru aneh nggak mau karena apa? Ada dalil. Nabi itu berkurban 2 kali langsung dengan 2 kibasnya dalam setahun. Satu untuk keluarganya dan juga Nabi. Yang satunya lagi untuk kita tahu katanya. Jadi kita udah ditalangin sama Nabi. Pret. Itu untuk yang gak berkemampuan Pak. Untuk orang yang kaya, apa? Sangatkah terasa 4 juta keluar ketimbang dia punya harta kekayaan di ATM-nya. Paling tidak di satu bank saja sudah mencapai 100 miliaran. Bahkan sudah lebih daripada itu. Keluar 4 juta beli 1 ekor kambing. Urunan sapi saja 4,5 juta atau 4 juta pas saja. Tidakkah bisa kita keluarkan? Ini bagi yang tidak mampu ditalangin sama Nabi. Nih untuk umatku yang gak memiliki kemampuan. Tapi bagi yang berlebih, silahkan ambil dan kejar pahala kurban sunnah kita. Insya Allah. Dan lihat besok masih banyak panitia-panitia saat bekerja masih menggunakan kostum atau busana yang tidak menutup aurat. Dan tolong ini dibenahi. Sebab kita saat memotong hewan kurban, kita menjadi panitia, kita sedang beribadah sejatinya. Sedang beribadah di pelataran masjid maupun di dalam lahan parkiran masjid. Tetap kita lagi beribadah, karenanya dengkul tidak boleh kelihatan. Ini untuk aurat kita ini yang laki-laki, ya. Kadang-kadang cuma pakai kolor bola doang. Pakai kolor bola enak banget sambil nyincang-nyincang, sambil ngampak-ngampak Pak. Berikan nasihat Pak. Pakai pangsi Pak. Pakai celana. Jangan sampai membuka aurat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan seputar kurban. Tapi insya Allah berproseslah ilmu kita menerimanya. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita. Dan Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah. Yuk kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah. Ya Rabb, berikan rizki yang berlebih menjelang datangnya 10 Zulhijjah. Niatkan, ya Rabb, jika memang kau titipkan uang yang berlebih untuk kami akan segera belanjakan ya Allah. Untuk apa? Untuk 1 ekor kambing sebagai kurban sunnah kami. Kami ingin berpartisipasi ya Allah. Di saat banyak orang yang sedang saat ini menunggu kupon tersebar untuk ngantri dapat daging, saya mengantri kepada Engkau ya Allah untuk dilebihkan rizki kami. Kemudian kami akan berkurban sunnah tahun ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu wa hafidnahu wa qara'nahu fardatuhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf sekali lagi kita baca suratul Fatihah untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang saat ini sedang berjuang dengan ibadahnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang laporan yang masuk ke saya 2 hari yang lalu mencapai 43 derajat Celcius panasnya, Masya Allah. Yang kita khawatirkan adalah jemaah haji Indonesia yang sudah lanjut usia Pak. Kemudian nanti pada saat puncak atau klimaks wukuf di Padang Arafah diperkirakan, diprediksi saja 47 sampai 49 derajat Celcius. Masya Allah. Dan doakan mudah-mudahan mereka pulang mendapatkan haji yang mabrur, diberikan stamina yang fit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya yang berbicara saat ini juga insya Allah dipilih oleh Kementerian Agama untuk menjadi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Insya Allah kami beserta rombongan para petugas yang lain akan berangkat pada 6 Juni tahun 2024, hari Kamis besok. Doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada saya kesehatan dan Allah berikan kemudahan dalam saya mengemban amanah dari negara ini. Mudah-mudahan semua jemaah haji terlayani secara baik dan benar. Ala hadhihi niyah. Dan semua yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan tidaklah Allah datangkan Israel kepada hari kematian kita sebelum Allah hajikan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.